Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Ima Sintaran dengan nomor NIM saya 252320140006. Saya dari Prodi Arsitektur. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hakikat karya ilmiah. Berikut adalah 4 materi yang akan saya jelaskan dalam PowerPoint ini. Pertama yaitu ada hakikat karya ilmiah. Apa sih itu hakikat karya ilmiah? Yang kedua yaitu ada tahap-tahapan persiapan karya ilmiah. Yang ketiga, ada tahap-tahap penulisan karya ilmiah. Yang keempat, yaitu tahap-tahap penyuntingan karya ilmiah. Baik, yang pertama yaitu hakikat karya ilmiah. Hakikat karya ilmiah adalah suatu karya yang memuat dan mengkaji suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Istilah ilmiah yang mengikuti kata karya menunjukkan bahwa karya ilmiah merupakan sebuah karya yang disusun secara ilmiah, mengikuti standar keilmuan tertentu, dan harus disusun dengan format yang baku. Karya ilmiah harus disusun dengan mengikuti langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama yaitu menemukan masalah, yang kedua merumuskan hipotesis, dan ketiga mengumpulkan data, keempat mengambil simpulan dan menguji simpulan kembali. Ini diambil dari Martuno 2012. Metode ilmiah tersebut merupakan sebuah proses penulisan karya ilmiah. Penulisan semua bentuk karya ilmiah pasti akan melewati proses-proses tersebut. Materi di sini saya mengambil dari materi yang berikan, yaitu di journaling, di e-learning kampus. Tahap-tahap persiapan dalam karya ilmiah. Tahap-tahapan persiapan karya ilmiah meliputi perencanaan awal seperti pemilihan topik, pembatasan ruang lingkup, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat serta persiapan teknis seperti pengumpulan referensi dan penentuan metodologi penelitian sebelum memulai menulis draft, mengumpulkan data, menganalisis, merevisi, dan mempublikasikan karya ilmiah tersebut. Yang ketiga yaitu adalah tahap penulisan karya ilmiah. Tahap penulisan karya ilmiah meliputi perencanaan. Yang pertama pemilihan topik, tentu saja kalian harus menentukan topik karya ilmiah tersebut. Yang kedua rumusan masalah, berikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa ditulis di dalam rumusan masalah kalian. Yang paling terpenting itu tujuan. Apa sih tujuan kalian dalam menulis karya ilmiah? Yang kedua itu pengumpulan data atau informasi. Di dalam pengumpulan data dan informasi, tentu saja harus berisi studi literatur dan observasi. Tentunya sebelum kalian menulis karya ilmiah, kalian harus observasi terlebih dahulu apakah apa yang kalian akan isikan di dalam karya ilmiah tersebut kalian sudah cari dengan benar sesuai fakta, sudah kalian observasi ke sumber A atau sumber B. Tentunya kalian harus observasi supaya karya ilmiah kalian itu isinya tentang fakta dan tidak hoax. Yang ketiga yaitu adalah penulisan draft kasar dan revisi. Di dalam penulisan draft kasar atau revisi itu, di dalamnya harus memberikan perbaikan ide dan substansi. Jadi di dalam revisi nanti kalian harus membaca ulang draft kasar tersebut supaya bisa diubah kata-kata yang dari tidak baku menjadi yang baku. Dan yang terakhir itu penyuntingan, yaitu tentu saja perbaikan mekanik, ejaan, dan format. Nah ini sama seperti draft kasar. Jadi draft kasar kalian akan diperbaiki di dalam penyuntingan ini dari kata-kata yang baku, format yang tidak baku, format yang tidak benar, ejaan yang salah, tanda baca yang salah. Di sana kalian akan menyuntingnya lagi atau diperbaiki supaya ejaannya baku dan formatnya juga bagus. Dan tentu saja terakhirnya itu publikasi. Kalian bisa mempublikasi karya ilmiah kalian dimanapun, bisa online, bisa misalnya ada tugas, kalian ada tugas karya ilmiah, jadi
karya ilmiah kalian itu pasti dilihat lebih bagus. Nah, yang terakhir yaitu ada tahap penyuntingan karya ilmiah. Untuk menyunting karya ilmiah, kalian harus fokus pada sistemika penyajian isi yang di dalamnya itu akurasi data dan fakta. Tentu saja kalian karya ilmiah harus berisi fakta, tidak boleh hoax ya. Yang kedua ada bahasa. Itu ejaan, tanda baca dan diksi kalian juga harus benar, supaya pembaca, misalnya saya mau membaca karya ilmiah, tentu saja saya mengerti tanda bacanya seperti apa, dan juga ejaannya tidak salah. Nah, lakukan secara bertahap, periksa kelengkapan dan format, lalu teliti bahasa seperti kalimat, kata dan paragrafnya juga kita teliti. Semisal ada yang kita tidak tahu, itu menjadi suatu pertanyaan nanti yang membaca agar koheren. Dan terakhir, cek ulang data serta fakta untuk memastikan akurasi dan memastikan bahwa apa yang kalian isikan di dalam karya ilmiah itu sudah benar dan sesuai fakta. Tentunya lagi sesuai fakta, di garis bawahi yaitu sesuai fakta. Baca ulang berkali-kali, istirahat, dan minta bantuan pada orang lain, itu hasil yang maksimal. Misalnya saya membuat karya ilmiah, tentu saja saya bisa menanyakan apakah karya ilmiah ini layak misalnya kepada dosen pembimbing, atau kalau mau lebih dekat ke teman sendiri, karena teman sendiri pasti akan bisa membaca apa isi karya ilmiah kita. Dan jika dia tidak bisa membaca apa isi karya ilmiah, berarti di dalam karya ilmiah tersebut ada yang salah. Baik, itu saja materi yang saya jelaskan kali ini. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada yang salah atau penyampaian kata saya salah, apalagi salah kalimat, saya mohon. Sekian dari saya, terima kasih.